Mengapa Babinsa Militer dan Babin Kamtibmas Polisi dilibatkan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak? Pelibatan Bintara Pembina Desa Babinsa dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak dikritik keras lantaran menimbulkan kesan militeristik dan rasa khawatir pada para pelaku usaha UMKM di pedesaan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran nomor 8 SE8 JP 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di dalam aturan itu, kegiatan pengawasan wajib pajak dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Salah satunya yang belum pernah diterapkan yaitu pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa atau Babin Kamtibmas. Dosen perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bako, menilai surat edaran itu melanggar hukum. Sebab dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2025 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak ada yang menyebutkan keterlibatan Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Jadi dari surat edarannya secara hukum itu tidak punya dasar hukum, ucapnya. Kedua, dalam unggahan di media sosial, Ditjen Pajak menyebut Babinsa dan Babin Kamtibmas bukan pelaksana pemeriksaan pajak. Tugas mereka, klaim Ditjen Pajak, hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur. Pedoman internal ini hadir untuk menyempurnakan tata kerja sama yang sudah lama berjalan agar lebih seragam dan akuntabel. Demikian pernyataan mereka. Ketiga, mengapa surat edaran itu dikritik? Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Fajri Akbar, memaparkan Undang-Undang Perpajakan memandatkan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bukan pihak lain. Dalam surat edaran tersebut, sayangnya kata dia tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan informasi sehingga perlu melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kalau hanya sebatas sumber data pihak ketiga seharusnya tidak masalah. Tapi kalau kemudian mendorong Babinsa dan Babin Kamtibmas secara aktif mencari informasi wajib pajak, jelas itu melanggar. Tegas Fajri Akbar kepada BBC News Indonesia, Ahad 19 Juli. Keempat, persoalan lainnya menurut Fajri Akbar, pelibatan Babinsa maupun Babin Kamtibmas bakal menimbulkan kesan militeristik dalam penggalian penerimaan pajak yang seharusnya menjadi ranah sipil. Di sisi lain, memberikan rasa khawatir kepada para pelaku usaha UMKM di pedesaan. Kalau yang melakukan pencarian informasi wajib pajak itu aparat penegak hukum, polisi, atau militer, pasti mereka akan was-was, sambungnya. Agak miris juga jika pemerintah sampai melibatkan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengejar pelaku usaha UMKM di pedesaan, namun pada saat yang bersamaan mereka memberi suaka pajak atau bebas pajak bagi konglomerat melalui Family Office di Pusat Finansial Internasional Indonesia, PFII. Kelima, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, ISEAI, Roni P. Sasmita juga mengkhawatirkan hal yang sama. Ia bilang pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas berpotensi menjadi problematik, terutama jika tidak disertai dengan batasan kewenangan dan dasar hukum yang jelas. Kegiatan pengawasan kepatuhan pajak katanya jelas-jelas merupakan domain otoritas fiskal, sehingga ketika aparat teritorial seperti Babinsa dan Babin Kamtibmas ikut dilibatkan, bakal memicu resiko tumpang tindih fungsi dan area abu-abu dalam penegakan hukum. Selain itu, dari sisi psikologis, kehadiran aparat keamanan dalam konteks perpajakan bisa menimbulkan persepsi intimidasi bagi wajib pajak. Padahal sistem perpajakan modern sangat tergantung pada kepatuhan sukarela, voluntary compliance, bukan pendekatan koersif, ungkapnya kepada BBC News Ahad 19 Juli. Jika wajib pajak merasa diawasi secara represif, hal ini justru bisa menggerus kepercayaan atau trust kepada otoritas pajak dan berdampak negatif dalam jangka panjang terhadap tax moral. Roni Sasmita menduga Direktorat Jenderal Pajak DJP menggandeng Babinsa dan Babin Kamtibmas kemungkinan besar dilatar belakangi oleh kebutuhan praktis untuk memperluas jangkauan informasi dan pengawasan di lapangan. Keenam, untuk diketahui, penerimaan pajak tahun 2025 tidak mencapai target APBN.
Dari target penerimaan pajak sebesar 2.189,3 triliun rupiah, realisasi penerimaan pajaknya hanya 1.917,6 triliun rupiah. Itu artinya persentase capaian pajak hanya 87,6% atau shortfall sekitar 271,7 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan penyebabnya adalah turunnya harga komoditas terutama batu bara, nikel, dan migas sehingga setoran pajak dari sektor tersebut menurun. Menteri Keuangan Purbaya sedang memperluas basis pajak dengan tujuan akhir mengejar target setoran pajak dalam APBN 2026 senilai 2.357,7 triliun rupiah tanpa harus menaikkan tarif pajak. Di dalam Islam, pungutan atau kemudian sekarang disebut pajak kepada rakyat disebut doribah, hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dan sementara dengan syarat dan ketentuan khusus muslim yang mampu, bukan kepada orang kafir, dan doribah ini bukan untuk sumber pemasukan utama dan sifatnya terus-menerus. Nasib jadi rakyat biasa dalam sistem kapitalis mestinya dikurangi bebannya dan dibantu. Ini sudah dikejar pajak, akan diawasi pula oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas. Beda banget dengan nasib konglomerat ya, yang diberi suaka pajak atau bebas pajak di PFII. Paham sampai di sini? Salam melek politik.